tensi pertarungan dominasi Cina melawan negara-negara barat semakin memanas. Terbaru, kedua kekuatan global ini terlibat adu mulut soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang dilakukan di Beijing, Xinjiang terhadap masyarakat Muslim Uighur. Perdebatan ini terjadi di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Mereka membahas laporan PBB yang dirilis 2 tahun lalu yang menemukan bahwa penahanan diskriminatif oleh Cina terhadap warga Muslim Uighur di wilayah Xinjiang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini kemudian dimunculkan kembali di dalam forum tersebut oleh Duta Besar Australia untuk PBB James Lanson yang mewakili Australia, Amerika Serikat AS, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Jepang, Lithuania, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, dan Inggris. Dia menyebut Cina perlu mengatasi kembali laporan terkait pelanggaran HAM yang dituduhkan. Catatan Hak Asasi Manusia Tiongkok menghadapi kritik dalam sesi Dewan HAM PBB di Jenewa baru-baru ini. Britania Raya dan Amerika Serikat menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kondisi etnis minoritas Uighur di Xinjiang. We condemn the ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang and transnational repression to silence individuals abroad. I thank you. Namun Tiongkok membantah dan menilai tuduhan itu tidak berdasar. 征信事宜加深相互的了解和理解。与此同时，我们也遗憾地注意到，个别国家在发言中罔顾事实真相。 Menurut laporan Human Rights Watch yang dirilis November 2023, otoritas Tiongkok telah menutup dan menghancurkan ratusan bahkan ribuan masjid Uighur. Seperti masjid di Wuzhong ini, di mana ruang utamanya dihancurkan, sementara kekhasan arsitektur Islamnya diganti dengan arsitektur Tiongkok. Laporan HRW mengonfirmasi laporan Australian Strategic Policy Institute pada 2020 bahwa Tiongkok secara sistematis dan sengaja menulis ulang warisan sejarah di Xinjiang. Dengan gambar satelit, laporan ini memperkirakan 65% atau sekitar 16.000 masjid di Xinjiang telah dihancurkan atau dirusak. Yang mengungkap bahwa informasi dan kebohongan yang dibuat oleh kelompok anti-Cina dengan mudah mencoreng negara tersebut dan mencampuri urusan dalam negeri Cina sendiri. Selama 5 tahun terakhir, Cina dilaporkan telah menyeret sekitar 1 juta orang Uighur dan kelompok minoritas lainnya ke kamp-kamp interniran yang disebutnya sebagai pusat pelatihan. Saat ini, beberapa pusat pelatihan itu memang telah ditutup, namun diperkirakan masih ada ratusan ribu orang yang dipenjara. Sedangkan dari 26 mantan narapidana yang diwawancarai penyelidik PBB, 2/3-nya melaporkan telah menjadi sasaran perlakuan tak mengenakan, seperti penyiksaan dan bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya. Barat mengkritik Cina atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Tibet. Dalam sidang Majelis Umum PBB Selasa 22 Oktober 2024, Duta Besar Australia untuk PBB James Larson mendesak Cina untuk menegakkan kewajiban HAM internasional. Hal itu dilontarkan Larson atas nama Australia, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Jepang, Lithuania, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, dan Inggris di depan Komite HAM. Tak tinggal diam, Cina pun menepis kritik dari Barat. Cina menyebut AS dan sekutunya telah menggunakan kebohongan untuk melakukan provokasi dan konfrontasi. Beijing juga menyebut Barat seolah tutup mata dan mengabaikan situasi di Gaza, Palestina. Beijing telah mendapat kritik atas dugaan pelanggaran HAM selama 2 tahun terakhir. Dalam laporan PBB dituliskan bahwa Cina telah secara sewenang-wenang dan diskriminatif menahan warga Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.
Cina disebut telah melakukan kejahatan kemanusiaan secara serius. Cina pun memberikan reaksi keras akan pernyataan ini. Duta Besar Cina untuk PBB Fu Chong pada Selasa menuduh kelompok negara barat tersebut menggunakan kebohongan untuk memprovokasi konfrontasi. Diketahui milisi Palestina Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan 1.200 orang dan menculik sekitar 250 lainnya. Sekutu AS Israel membalas di Gaza, di mana otoritas Gaza mengatakan lebih dari 42.000 orang telah tewas dan hampir semua orang di daerah kantong berpenduduk 2,3 juta orang itu mengungsi.